Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa. Kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa meminta hadirat Tuhan melawat setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini. Kesempatan bagi kami untuk kami sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami minta biarlah pengurapan Tuhan turun atas setiap kehidupan kami. Mampukan kami, melayakkan kami untuk kami membawa korban pujian kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan hadir di tempat ini, melawat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu
buat kehadiran-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Mari serukan sama-sama di hadapan Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang
tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada, dan senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Karena Yesus ada bersama dengan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, dan saya menyambut semua saudara baik yang ada di Sumba, di kota-kota yang lain, dengan sukacita Tuhan. Mari Pak Pendeta Hengki, satu lagu membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Nyanyi sama-sama. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau. Sarang yo Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi sama-sama dengan segenap cinta kepada Tuhan. Lebih dalam lagi dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mencintaimu, ku mencintaimu. Terima kasih ya Tuhan. Katakan I love you Jesus. Katakan aku mencintai Engkau lebih dari segalanya. Mari ngomong cinta sama Tuhan semuanya. Katakan I love you Jesus. Aku tresno Yesus. Sarang heo. Dan semuanya apa saja ketika nama Tuhan disenangkan hari ini. Kami mau berkata Tuhan, kami mencintai Engkau lebih dari segalanya. Oh Jesus, terima kasih untuk cintamu buat kami yang tidak terbatas atas kami. Sekarang berbicaralah atas kami ya Tuhan, supaya hari ini menjadi tempat di mana anugerah Allah dinyatakan atas kami. Demi dan dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, dan menyambut setiap saudara. Yang pertama, untuk saudara-saudara yang ada di Pulau Sumba yang setia mengikuti program ini, saya percaya kemurahan dan anugerah terjadi. Yang ada di Flores, shalom buat kita semuanya. Terima kasih kesetiaannya mengikuti program ini. Yang ada di Bali, persekutuan-persekutuan yang ada di Bali, dan beberapa gereja yang ada di Bali, dan teman-teman di Bali, terima kasih mensupport untuk acara ini. Puji Tuhan, ratingnya sangat luar biasa. Yang ada di Lombok juga shalom buat saudara semuanya. Surabaya, Sidoarjo, Pak Tony dan Ibu, shalom, terus sehat, diberkati dan sukacita senantiasa. Surabaya, Jakarta, Singapura, Malaysia, Taiwan, Tuhan berkati. Dan biarlah anugerah Allah itu terjadi atas hidup ini. Hari ini bersama-sama dalam waktu yang tidak lama kita akan membahas satu hal yang menarik, yaitu enggak bahaya tah. Nah, haleluya. Saudaraku, ini kata-kata kalimat yang sangat profetis menurut saya, dan sempat viral di dunia sana, di dunia luar. Bahwa kata-kata ketika mengalami sesuatu, ketika godain cewek, ketika apalagi ketika melakukan hal-hal yang sangat yang sangat menantang, challenge yang sangat luar biasa, dan biasanya berkata enggak bahaya tah. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang kata ini, kalimat ini dalam dunia kekristenan, yaitu enggak bahaya tah. Ini bahasa ke Surabaya-Surabayaan. Haleluya. Dan perlu saya sampaikan bahwa
minggu ini secangkir kopi pahit akan berjalan kembali karena minta maaf. Saya bersama dengan hamba Tuhan pergi ke konferen dan saya menyampaikan sesuatu juga di konferen internasional dan sangat memberkati banyak orang dan mereka terberkati dengan sukacita. Tetap semangat menyala abangku, haleluya. Dan juga hari ini terima kasih dan oleh karena itu juga program ini berjalan secara luar biasa kembali, yaitu tentang gak bahaya tah, bicara masalah kekristenan. Satu survei yang perlu menjadikan kita prihatin. A survey show a typical church in America has member who 20% orang-orang yang ada di Amerika tidak berdoa. Never pray. Saudaraku, tidak tahu di tempat kita masing-masing. Di Sumba, di gereja kita masing-masing, atau kita pribadi, 25% tidak membaca Alkitab. Bagaimana dengan kita? Ini satu survei yang sangat membuat kita kaget. 30%, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mereka tidak ke gereja. 40% mereka tidak bangkit. Dalam kekristenan mereka cuek bebek dan semuanya. Jadi rupanya survei ini menjadikan kekristenan menjadi bahaya. Hidup Kristen bahaya. Orang Kristen tidak lagi berdoa. Orang Kristen tidak lagi baca Alkitab. Karena handphone, media sosial yang begitu banyak menawarkan hal yang bagus. 30% tidak ke gereja. Saudaraku, kekristenan tidak lagi menjadikan sesuatu yang menggairahkan. Dan 40% never give. Saudaraku, keren banget. Maka saya katakan tidak bahaya tah. Kalau saudara lihat slide ini, the danger in Christianity, bahaya dari sebuah kekristenan. Bagi setiap kita kalau melihat survei tadi di Amerika, saya percaya di Indonesia, di kota-kota kita tidak jauh berbeda dengan keadaan yang ada di sana. Oh mungkin saya berkata, pendeta, saya masih berdoa, doa makan tapi saudara, saya masih berdoa kalau setan menyerang saya, in the name of Jesus dan sebagainya. No. Bukan hanya berdoa seperti itu. Bagaimana setiap orang percaya, every time ketika bangun pagi, saudara mulai berkata lebih dalam lagi ku rindukan. Tuhan itu sedang menunggu saudaraku berkata-kata sesuatu gitu loh sama Tuhan. Makanya kalau kekristenan sudah tidak berdoa lagi, tidak ke gereja lagi, tidak baca Alkitab dan sebagainya, saudara ngalami saya sebut the danger is Christianity, kehilangan yang esensi. Saya baru kedatangan tamu dari Jakarta Pamulang, saudaraku. Dia unik, saudaraku. Dandanannya unik, adik kelas saya. Panggil saya Mas gitu, saudaraku. Unik banget. Dulu adik kelas saya dan saya lebih kakak tentunya. Waktu foto sama saya kemarin, mungkin saya ini dianggap adiknya. Seperti adiknya karena modelnya agak unik. Jenggotnya panjang, kumisnya panjang, pakai ikat kepala dan pakaiannya ada Mbak Dukun, saudaraku. Tapi ya dipakai Tuhan secara luar biasa. Praise God. Saudaraku. Dan dia mengatakan sekarang banyak orang-orang Kristen. Dia berkata. Tidak lagi ke gereja bawa Alkitab. Sementara pendeta berkhotbah. Dia main WA atau lihat Instagram. Atau lihat apalagi Facebook. Dan sebagainya. The dangerous Christianity. Saudara sedang berada dalam masa kritis sebagai orang-orang percaya. Makanya kenapa tidak terjadi mujizat. Saudara, tapi kadang kala tidak sadar kita sebagai orang percaya. Sesungguhnya seperti telur di ujung tanduk. Kalau Tuhan tidak tolong hancur bahasanya telur. Tapi nyaman-nyaman aja. Yang herannya orang tidak datang beribadah dia nyaman. Orang tidak ke gereja dia nyaman. Orang tidak baca Alkitab dia nyaman. Tapi ketika baca drakor everyday sampai seri 1 sampai selanjutnya, saudaraku matanya melotot. Yang tersinggung katakan amin. Saudaraku, dulu saya waktu masih kecil, sekarang sudah kecil, suka membaca Koping Ho. Wah, kita sewa di perpustakaan kita waktu itu di Banyuwangi, sewa-sewa sampai habis-habisan, sampai makan pun tidak sempat, mandi pun tidak sempat gara-gara Koping Ho.
Seharusnya ketika gereja umat Tuhan, gereja bicara masalah umat Tuhan, sudah lagi tidak suka berdoa. I exalt thee. I exalt thee. Ketika mau tidur, saudara, panggil nama Tuhan. Sebelum tidur, panggil nama Tuhan. Bangun tidur, berkata terima kasih Tuhan. Ketika kehilangan sesuatu, keintiman dengan Tuhan, sesungguhnya sorry, kita sedang kehilangan segalanya. Di konferen kemarin, ada satu statement kepada leader dilengkapi oleh Pastor Konggi dari Singapura. Jemaatnya 30 sampai 60 ribu. Keren banget. Dan saya sempat foto sama dia di Facebook saya, Boy WCW, di situ ada foto sama dia. Saudaraku, dulunya dia bangga kalau menjadi hamba Tuhan super sibuk. Keren. Jadwalnya begitu padat, saudaraku. Tidak ada hari tanpa khotbah. Tapi ketika diproses Tuhan, lewat kejadian dia harus masuk penjara. 5 kali 5. 8 orang isinya di Singapura. Dia diproses dengan sebuah kerendahan hati. Dan dia berubah menjadi pastor yang baru. Istrinya bilang, saya punya suami yang baru. Anak-anaknya bilang, saya punya daddy yang baru, papa yang baru. Jemaatnya bilang, saya punya pastor yang baru, gembala yang baru. Keren banget. Dan dia berubah, saudaraku. Dia pikir dengan menyibukkan diri dengan berbagai macam hal. Dia merasa dia berjasa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, nehi, meretes, nehi. Kehilangan yang esensi. Gembala senior saya, Pendeta Timotius Arifin, nunjukkan jadwalnya. Ayo kita tobat sama-sama. Jadwal saya lihat ditunjukkan di bukunya. Penuh. Ayo kita bertobat sama-sama pendeta, katanya para leader. Kami bertobat nangis. Kita pikir kita bangga keliling Indonesia, luar negeri. Kita berkhotbah dari bangsa-bangsa dan sebagainya. Padahal kehilangan sesuatu yang esensi. Kehilangan yang berkata, saat pagi hariku datang lagi aku menyembah, meneteskan air mata. Berada dalam apa yang disebut the danger. The danger is Christianity. Trusting is God but sleeping. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Tapi saudaraku, dia sedang tertidur. Halo, yang masih tidur bangun. Haleluya. Trusting in God but sleeping. Memuji Tuhan but sleeping. Tidak semangat lagi. Beribadah but sleeping. Melayani but sleeping. Saudara, orang bisa melayani rutinitas. Bisa kita berkhotbah. Bisa kakak kita bisa main musik. Kakak kita bisa pimpin pujian. Kakak kita bisa menyanyi di gereja dengan tepuk tangan. Tapi bisa jadi kondisi kita akan check and recheck hati kita. Bisa jadi kakak semua kita sedang sleeping, saudaraku. 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan, secara apa? Lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya apa? Pada hakikatnya apa? Pada hakikatnya apa? Memungkiri kekuatan. Jauhlah mereka itu. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Esensi dari sebuah ibadah bukan karena LED yang lebar sepanjang lapangan. Keren banget. Saya tidak anti. Sound system yang sampai tembus M. Kami sedang bergumul di ruangan sebelah saya. Ada satu hall yang sedang kita sedang bergumul tentang peredam, tentang AC, tentang karpet dan tentang apalagi namanya sound system dan LED. Saya tidak anti karena memang juga kita perlukan. Tapi saudaraku yang itu bukan yang esensi. Tapi kalau itu pun ada, ya praise the Lord, puji Tuhan. Tapi esensi of life, esensi of ibadah adalah penyembahan kepada Tuhan. Amin.
Saudara dan saya, panggilan tertinggi dalam hidup kita adalah jadi penyembah-penyembah yang benar. Bedanya melayani Tuhan sama melayani pekerjaan Tuhan itu beda, men, Bapak Ibu. Kalau melayani pekerjaan Tuhan seperti main musik, singer, song leader dan semuanya dikerjakan, sound system, multimedia dan sebagainya. Tapi ketika melayani Tuhan adalah, bukan itu melayani pekerjaan Tuhan tadi, tapi melayani Tuhan adalah duduk diam di kaki Tuhan. Trusting in God but sleeping. Kita memuji Tuhan, tapi bisa jadi hanya sekedar. Mulai hari ini bangkit kembali yuk, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Trusting in God, beribadah kepada Tuhan, tapi but sleeping, kita sedang tertidur. Ya yang penting ke gereja, takutnya gembala telepon tanya di mana, sakit kah, di luar kota kah, dan sebagainya. No. Melayani, but sleeping, ya ala kadarnya. Secara lahiriah, 2 Timotius 3:5 dikatakan, menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kuasanya. Makanya kekristenan ketika kita dangerous, kita berada dalam titik yang berbahaya, mujizat tidak terjadi, lawatan Allah tidak terjadi. Kemarin ada KKR sekolah minggu pesta anak, saudaraku. Anak-anak hampir 300 sampai 400 kumpul di hall yang lama. Saudaraku, ada satu anaknya, anggota komsel kami, saudaraku. Dia pulang, saudara. Dia dijamah Tuhan karena banyak yang dilawat Tuhan. Dia lapor sama maminya, Mami, saya pikir anak-anak yang jatuh di gereja itu hanya action. Saya ngalami merinding, saya dijamah Tuhan, saya menangis. Wow, saya bilang keren banget. Dan dia bilang masih kecil, saya minta dibaptis Mami. Stop, jangan emosi. Saudaraku, seharusnya kuasanya masih nyata di tengah-tengah kita. Jangan jadi Kristen yang tidur. Bangkit kembali sama-sama. Coba kita berkata dalam Wahyu 2:5 dikatakan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau engkau berada dalam seperti yang saya sampaikan, memuji Tuhan tapi sleeping, beribadah tapi sleeping, melayani tapi sleeping, ke gereja tapi sleeping, sedang tertidur nyenyak, kekristenan saudara dan Nina bobogan. Jawabannya seperti Wahyu 2:5. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Sahabat Kristus, ada banyak orang digambarkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6. Dress code-nya bagus, seragamnya bagus. Saudaraku, itu bisa jadi itu tim pemusik yang sangat luar biasa atau kor yang sangat luar biasa. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayo kita sadar bersama-sama kalau kekristenan kita sedang, saudaraku, tidak ada gairahnya lagi, tidak ada semangatnya lagi. Tidak seperti dulu ketika cinta mula-mula. Rasanya kita pengen terus datang, rasanya kita pengen terus tidur di gereja. Semua kegiatan, semua kita ikuti. Mulai dari sekolah minggu, kaum ibu, kaum bapak, umum, semuanya kita hadiri. Rasanya pengen tidur di gereja. Itu perlu diingatkan kembali. Ada satu lagu yang setiap saya doa ataupun doa pagi, yang waktu saya masih sekolah Alkitab, lagu itu menjadi satu lagu favorit yang membuat saya meneteskan air mata saat pagi hariku datang lagi. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Saya nangis, saudara. Mengucap syukur buat hari yang kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Tinggi. Ku tinggikan Allah Maha Kudus. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu.
tahun yang lalu ketika saya masuk sekolah Alkitab, nyanyi lagu ini jam 5 pagi, saya nangis teriak-teriak. Dan sampai hari ini masih menjadi satu memori yang sangat luar biasa ketika nyanyi lagu ini. Pak, Bu, kalau engkau sudah kehilangan yang esensi tentang penyembahan dekat dengan Tuhan, engkau sedang kehilangan segalanya. Engkau boleh kaya, engkau boleh diberkati, engkau boleh punya kedudukan yang tinggi, engkau boleh punya titel yang terlalu banyak, pendeta, dokter, Wahyu, Setio Yuwowo, STH, MTH, MBM, CBC, terlalu banyak, tidak terlalu penting. Tapi yang esensi adalah intimacy with God. Cinta yang mula-mula, gairah kembali dalam melayani, gairah dalam ke gereja, gairah dalam berdoa, dan yakin akan kebenaran firman Tuhan. Melek tapi tidur. Ada banyak mayat-mayat hidup ke gereja. Kelihatannya melek, tapi imannya sedang tertidur. Yang tersinggung katakan amin. 1 Tesalonika 5 ayat 6 dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Apa itu artinya tidur? Tidur adalah sebuah keadaan yang tidak aktif, hilangnya kesadaran dan apa? Penurunan respon terhadap peristiwa yang terjadi. Kadang-kala saya mengingatkan kepada jemaat yang aminnya sudah mulai fales. Saya bilang yang percaya disembuhkan Tuhan, yang percaya Yesus hidup, katakan amin. Mereka hanya 30%. Saya bilang imannya aminnya fals. Penurunan dari sebuah respon yang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, penurunan keyakinan, penurunan semangat, penurunan gairah melayani mesti bangkit lagi. Tadi meeting bersama dengan pendeta-pendeta saya ingatkan, diberkati itu pasti, tapi harus terlibat di dalam satu pergerakan Allah untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya bilang, ayo kita bangun kembali celebration kita seperti yang ada di Bali, seperti ada momen-momen yang berharga, Natal dan sebagainya. Begitu antusias terjadi. Katakan sama-sama, jangan tidur. Apalagi imanmu, apalagi di gereja. Kalau saudara sedang berada dalam keadaan tertidur, sekalipun saya katakan seperti mayat hidup saudaraku. Di gereja ada salaman, shalom sama pendeta. Pak Pendeta Wahyu apa kabar? Luar biasa, tambah putih, tambah hitam, tambah bulat dan sebagainya. Apa macam-macam. Tapi saudara sesungguhnya hanya duduk absen sama malaikat. Kat, saya hadir minggu ini. Saudaraku, terlalu. Jika saudara hari ini sadar betul, setan suka ketika engkau sedang berada suam-suam kuku. Tidak melayani bangga, saya bisa sendiri Pak, di rumah bisa nyanyi, saya bisa melayani. No. Saudaraku, ketika celebration bersama-sama, baik di hari Kamis, Suma Blessing, maupun minggu jam 8, jam 10, jam 5 sore. Saudaraku, kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Ada satu informasi dari Radar Bojonegoro. Warning buat kita, ribuan orang meninggal karena kecelakaan, alasannya karena mengantuk. Bayangkan, para driver, para sopir yang membawa kendaraan, yang sedang menyupiri, ingat, ribuan orang meninggal karena kecelakaan, alasannya karena ngantuk. Tapi saudaraku, lebih bahaya ngantuk rohani daripada ngantuk jasmani. Oleh karena itu sahabat Kristus, banyak orang survei membuktikan bahwa orang kecelakaan karena ngantuk. Kalau ngantuk minggir dulu di saudaraku, di rest area. Kalau di Sumba banyak rest area Pak Enggi ya. Di setiap tempat rest area kita berhenti. Kalau di kota-kota besar ada rest area. Kucing-kucing mata, cuci muka, minum kopi. Kopi hitam tanpa gula itu menyehatkan. Secangkir kopi pahit, sepahit apapun kehidupan saudara, jika ada tete Yesus, hidup kita menjadi indah. Ada banyak kecelakaan terjadi karena orang ngantuk. Dan lebih berbahaya lagi, saudaraku dengar, kekristenan yang ngantuk, rohani yang ngantuk, lebih berbahaya. Tapi sayangnya tidak banyak orang yang memperhatikan ketika rohaninya mulai mengantuk, ketika kekristenan mulai mengantuk, dan dia tetap tinggal nyaman, darinya love. Pengkhotbah berkata seperti ini,
Tetapi 9 ayat 4. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena yang menusuk perasaan ini, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Katakan sebelah kiri sebelah kanan, kau bukan singa yang mati. Tapi singa dari Yehuda. Amin. Amin, 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 amin. Saya menyadarkan setiap saudara, baik di Sumba maupun di kota-kota yang lain yang sedang ikut program ini, kekristenanmu jangan ngantuk. Saudaraku, karena pengkhotbah menyinggung, karena anjing yang mati diidentikan dengan kematian. Mitos Yunani bahwa disandingkan dengan kematian. Tidur itu hipnos artinya. Tapi kematian adalah thanatos. Jadi ketika orang tidur, dalam Kejadian menyebut kata tardemah, tertidur. Saudaraku, sama orang dengan mengalami kematian. Jadi artinya kalau saudara kekristenan kita sedang tertidur seperti singa yang sedang tertidur itu, saudaraku, di slide saudara, sesungguhnya kita sedang mengalami danger, kita sedang mengalami sesuatu di titik yang bahaya karena kita sedang mengalami titik kematian secara rohani. Pak, Bu, sekali lagi saya ingatkan, sukses itu akan terjadi, diberkati itu akan terjadi, tapi jangan kehilangan yang esensi. Carilah dahulu kerajaan Allah, all this thing semua akan ditambahkan. Ada banyak orang sahabat Kristus, ketika dia masih miskin belum beruntung, dia bekerja keras, berdoa, puasa dan sebagainya. Tapi setelah sukses, kesibukannya menyita waktu untuk berkata, I love you, I love you, I love you. Ngomong sama Yesus. Tidur dalam bahasa Inggris kata yang dipakai adalah sleep. Bahasa Jerman adalah slaven. Kata gotik atau slave adalah kelelahan tubuh. Jadi ada banyak di akhir-akhir zaman ini setan pinter banget. Dibuat orang kelelahan, dibuat kecapean secara rohani, tidak ngalami melayani, tidak lagi bergairah, kekristenan menjadi membosankan dan jauh daripada mujizat. Coba saya sering katakan di khotbah-khotbah saya, di awal daripada khotbah saya, kehausan menentukan mujizat. She is crawling, wanita pendaraan, dia merangkak dan berkata, asal ku jamah jubahnya, saya akan sembuh. Kehausan menentukan mujizat. Ada satu statement, kalimat pernyataan dari Napoleon Bonaparte. Dia berkata, jika Anda membangun pasukan dengan 1000 singa dan pemimpin mereka adalah seekor anjing, dalam pertarungan apapun singa akan mati seperti anjing. Tetapi jika Anda membangun pasukan dari 1000 anjing dan pemimpin adalah seekor singa, semua anjing akan tertempur sebagaimana singa yang ada. Jadi sahabat Kristus, ini sangat penting buat kita. Rupanya kehausan itu menentukan segalanya. Katakan sama-sama, menyala abangku, saudaraku. Makanya obat yang paling manjur itu Pak Bu, saudara boleh resep dokter, profesor, saya kenal beberapa profesor, adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur, Zaman COVID, antibodi yang paling hebat adalah kita bersuka cita, kita bergembira, maka akan antibodi bergerak secara bebas. Mungkin saudara berkata, Pak Wahyu saya masih ke gereja, Pak Pendeta saya masih melayani Tuhan, saya main gitar, main keyboard, saya buat apa saja kakak. Saudaraku, good. Ayo kita cek bersama-sama. Ada general check up yang perlu kita buat. Kalau orang-orang Sumba ke Surabaya, ke Jakarta, ke Bali, dia biasanya ke cek darah. Dan kemudian dia cek, general check up. Untuk mengecek roh kita, spirit check up. Ada satu buku yang sangat bagus, spiritual check up. 10 pertanyaan untuk memastikan kesehatan rohani Anda. Saya simpulkan dengan 3 hal, 3B. Yang pertama, apakah Anda berakar? Yang kedua, apakah Anda bertumbuh? Yang ketiga, apakah Anda berbuah? Ini general check up-nya.
berakar di dalam firman Tuhan. Yang kedua, bertumbuh, menghasilkan buah. Kemarin Pastor Konghi berkata, stop marah. Stop anger. Stop untuk marah. Ku takut mamaku marah. General ceknya sekali lagi. Cek hati aku, apakah saudara sedang berakar di dalam Tuhan? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka saudara bertumbuh dan berbuah. Buah-buahnya nampak, mengasihi, menabur, memberkati. Dan apakah kita berbuah? Jikalau suatu pohon dikatakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik juga buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu bisa dikenal. Saudaraku, kemarin 2 hari yang lalu saya sering diajak makan sama pengusaha muda di kota kami. Ada satu makanan yang suka dipudi, saudara. Ada satu betutunya enak banget, Hauji Si Simping, orang Chinese bilang. Saudaraku, apa yang terjadi? Saya suka makan betutu, saya telepon ownernya, terima kasih dan sebagainya. Saudaraku, yang menarik, saya ngajak beberapa teman termasuk Rian, pemain musik, Dani, multimedia, Pak Pri dan semuanya, saya ajak. Saya makan, tengah-tengahnya makan. Lumayan 6 orang dan porsinya gede-gede. Ada jemaat rombongan suami istri. Saya mau bayar juga, saudaraku, tapi dia stop, Pak Gembala, jangan bayari. Saudaraku, saya pulang dengan senyum, seharusnya saya yang menabur, tapi rupanya dia yang menyelesaikan semuanya, saudaraku. Jadi sahabat Kristus, buahnya, dia ini orang yang suka nabur. Keren banget. Terima kasih untuk orang-orang yang suka menabur. Kemarin waktu terbang saya dari Sumba ke Bali, saya mendarat. Saya buka WA saja. Kemudian sudah ada satu WA yang sangat saya suka. Dia WA, Pastor, ada progres apa untuk pembangunan di Sumba? Saya bilang, bro, ini WA yang membuat saya merinding. Ketika saya habis presentasi di KLC, Kingdom Leadership Conference, ada dokter, salah satu dokter dan seorang pendeta, dia, bro, tolong cek WA saya. Dia nabur sebegitu gampangnya nabur. Saudaraku, buahnya nyata. Makanya check up atas hidup kita adalah apakah kita berakar, bertumbuh atau berbuah yang lebat dalam hidup kita. Lanjut. Ada terakhir adalah 4 W yang saya ingin bagikan buat saudara supaya hari ini di akhir daripada khotbah saya kita bisa bangun kembali untuk memulai bagaimana keberadaan yang dangerous tadi, yang bahaya. Saudara dipulihkan dan kembali kepada esensi dari sebuah kekristenan dan ibadah. Yang pertama, Efesus 5:14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan percaya atas kamu. Yang pertama, saudara, W-nya ada wake, mesti bangun. Bangun. Yang kedua, memperhatikan dan melihat. Yang ketiga, berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, terus berperang untuk menjalani hidup yang penuh dengan kemenangan. Saya tidak ngerti kondisi kerohanian saudara hari ini, sahabat Kristus. Tapi ketika saudara sedang alami jenuh, ngalami rasa tidak berbuah, ngalami bosan, ngalami stagnan, sudah tidak lagi ngalami mujizat Tuhan, tanda-tanda saudara sedang mengalami kematian rohani. Alkitab saya berkata dengan jelas di dalam kitab Wahyu tadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia menyatakan dengan jelas buat kita. Dikatakan, janganlah, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang engkau lakukan. Saudara, dengan kehausan menentukan mujizat. Tadi saya katakan wanita pendarahan 12 tahun berkata, she is crawling. Dia merangkak untuk ketemu Tuhan dan dia berkata, asalku jamah jubahnya, menentukan mujizat. KKR yang saya diundang khotbah di beberapa kota, mereka hanya dengar lagu dan kehausan, mujizat terjadi. Dan saya percaya hari ini juga terjadi atas hidup saudara. Kembali mencari wajah Tuhan. Haleluya, haleluya. Bangkit berdiri bersama-sama. Oh Jesus, mari buka tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Jesus,
jika engkau sedang kehilangan yang esensi, yuk bertobat sama-sama. Katakan tidak bahaya, kata bahaya. Karena kita kehilangan esensi daripada kuasa Tuhan, daripada keintiman Tuhan. Oh Lord Jesus, ambil kembali, invite Jesus. Undang dalam hatimu untuk memenuhi. Engkau boleh kaya, engkau boleh hebat, engkau boleh diberkati, engkau boleh apa saja terkenal. Tapi hal esensi adalah lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi. Katakan, ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Jika saudara orangnya yang sedang kehilangan yang esensi, kita sedang loyo, kita sedang stagnan, kita tidak haus lagi sama Tuhan, kehilangan gairah, kehilangan semangat dalam melayani apapun juga, yuk sama-sama mencari Tuhan. Dan lewat perjamuan kudus ini dikembalikan apa yang sudah hilang. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi. Saya percaya lewat perjamuan kudus kuasa Tuhan dinyatakan. Pendeta Hengki akan mewakili kita bersama untuk memimpin dalam perjamuan kudus dan sekaligus melepaskan berkat dan mujizat atas seluruh kehidupan kita. Mari silakan Bapak Pendeta Hengki. Haleluya. Bapak Ibu mari, Bapak Ibu persiapkan roti dan anggur saudara. Kami bersyukur untuk firman Tuhan dan kami percaya bahwa ini adalah salah satu kebutuhan utama kami sebagai orang percaya agar kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih untuk pesan Tuhan hari ini, dan hari ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur ini layakan kami semua agar kami layak dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat roti di tangan kanan saudara. Tubuh yang tercabik-cabik adalah mahar, adalah harga yang lunas dibayar untuk setiap persoalan kehidupan kita, khususnya sakit penyakit saudara. Karena itu percaya ke saudara, bahwa roti yang saudara angkat adalah persekutuan saudara dan saya dengan tubuh Tuhan Yesus. Makan bersama dalam nama Yesus Tuhan. Dosa adalah masalah utama kita. Tapi percaya ke saudara bahwa itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Darah yang tercurah di atas kayu salib telah menjadi penebusan yang sempurna bagi setiap kita. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa cawan yang saudara angkat adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus, yang percaya minum dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, menikmati pujian dan penyembahan dalam hadirat-Mu, dipuaskan dengan firman Tuhan dan dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Apa yang dunia tidak bisa berikan pada kami, hari ini kami terima dari Tuhan. Dan hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya tetap menjadi orang yang selalu on fire, semangat di dalam Tuhan, tidak tidur secara rohani, tapi terus bangkit dan mengalami pembaharuan rohani secara terus-menerus, agar kami selalu menjadi berkat dan memuliakan Tuhan, serta diberkati ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Tuhan
Kami bersyukur, haleluya, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam, salam, salam.